Persyaratan bahan untuk yang ke-9, pelaku usaha harus mempunyai dokumen pendukung berupa sertifikat halal, terutama bagi bahan yang wajib bersertifikat halal sesuai KMA berapa tadi? 748 dan KMA 944. 944, Bu. Ya, betul. Jadi dua KMA tersebut. Nah, kalau misalnya di luar itu kita pastikan positif list. Kalau positif list tidak perlu ada dokumen pendukung berupa sertifikat halal. Apakah perlu dokumen sertifikat halal yang hard copy-nya, Bu? Gitu ya. Tidak perlu, Bapak Ibu. Nanti kita bisa cek di websitenya BPJPH. Bisa nanti screenshot dari situ. Kemudian nanti kita praktek ya untuk yang lihat ngecek sertifikat halal ya. Kemudian pelaku usaha harus menjamin keabsahan dokumen pendukung. Keabsahan dokumen pendukung ini berupa apa saja, Bu? Yang berupa masa berlaku. Nah, lembaga penerbit, nomor sertifikat, dan kesesuaian dokumen. Jadi, kalau untuk sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH kan tadi sudah kita ketahui bersama bahwa itu sudah berlaku selamanya gitu ya. Seperti KTP kita ya, NIK kita itu kan berlaku selamanya. Nah, kalau cetakan yang lama untuk KTP itu kan masih ada masa berlaku. Demikian juga untuk sertifikat halal. Untuk cetakan yang lama itu masih ada masa berlakunya. Nah, itu kalau ada masa berlaku bisa kita abaikan saja. Seperti KTP kita kalau ada masa berlaku kan bisa diabaikan. Karena sudah berlaku selamanya. Nah, untuk sertifikat halal, selama dikeluarkan oleh BPJPH, maka jika ada masa berlaku, kita bisa abaikan. Kita lihat tanggal terbitnya saja. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ingin memastikan ini sudah dikeluarkan BPJPH atau belum, tandanya adalah di depan nomor sertifikat itu ada huruf ID. ID sekian sekian sekian. Nah, nomornya. Nah, itu sudah bisa kita pastikan sudah dikeluarkan oleh BPJPH dan otomatis sudah berlaku selamanya selama tidak ada perubahan bahan maupun PPh. Kemudian kita pastikan lembaga penerbitnya. Kalau misalnya dari luar negeri, jadi ini adalah produk impor yang kita gunakan sebagai bahan ini adalah produk impor, kita harus pastikan bahwa lembaga halal luar negeri atau LHLN yang mengeluarkan sertifikat halal tersebut itu sudah MRA dengan BPJPH. Sudah MRA dengan BPJPH. Jika misalnya sertifikat halal ini dikeluarkan oleh LHLN yang ternyata belum MRA dengan BPJPH, maka jangan pakai bahan tersebut, ganti bahan yang lain, alternatif yang lain. Oke ya, jika misalnya sudah MRA dengan BPJPH, kita cek, oh oke ini sudah, maka kita lihat masa berlakunya. Ya, masa berlaku sertifikat halal di luar negeri tidak sama dengan kita. Ada masa berlakunya, tidak selamanya, tapi ada expired date-nya. Gitu ya, harus kita cek tuh. Nah, jika misalnya bahan kita yang kita gunakan itu bahan impor, nah sertifikat halalnya itu dikeluarkan oleh lembaga luar negeri yang sudah terregistrasi di BPJPH, namun sudah habis masa berlaku sertifikat halal luar negerinya, bagaimana, Bu? Apakah masih bisa kita gunakan? Gitu kan pertanyaannya gitu. Jawabannya adalah Bapak Ibu masih dapat digunakan selama kita bisa memastikan bahwa bahan yang kita gunakan tersebut diproduksi pada masa berlaku sertifikat halalnya. Jadi pada saat diproduksi itu sertifikat halalnya itu belum habis. Gitu ya. Itu masih bisa kita gunakan sertifikat halal, dokumen pendukung dari bahan dari lembaga halal luar negeri tersebut. Gitu. Seperti itu. Cara ngeceknya untuk lembaga halal luar negeri nanti kita praktekkan ya. Nah, untuk dokumen pendukung tadi saya ulang ya. Jika misalnya ada dokumen pendukung selain sertifikat halal, itu ketentuannya adalah yang pertama jika COA, Certificate of Analysis itu harus dari lembaga yang kompeten, yang sudah terakreditasi dalam melakukan analisa produk gitu ya. Jika misalnya ada surat pernyataan fasilitas produksi yang bebas dari babi, statement of pork fee facility harus kita pastikan ini sudah dikeluarkan oleh produsennya
bukan oleh distributor atau suppliernya. Karena yang tahu fasilitas produksinya kan produsennya, bukan distributor atau supplier. Mereka kan hanya penyalur gitu ya, mendistribusi. Nah, jika misalnya menggunakan alur proses produksi, flowchart gitu ya, maka harus kita pastikan sudah memuat informasi semua bahan yang digunakan, termasuk di situ ada bahan kritisnya, sehingga kita bisa memastikan atau menentukan, menelusuri status kehalalannya. Tuh. Nah, cara ngecek sertifikat halal bagaimana, Bu? Nah, ini cara melakukan verifikasi dan validasi terhadap sertifikat halal dari bahan. Karena kan bisa jadi yang tercantum di dalam label bahan itu bisa jadi ya. Itu nomor registrasi produk orang lain, kan gitu bisa saja ya. Jadi kita harus cek ini, betul nggak valid nggak ini. Kita buka untuk websitenya BPJPH. Websitenya ada di Google. Kita buka Google ya. Nah, seperti ini bisa dilihat ya Bapak Ibu ini. Nah, kita bisa ketik bpjph.halal.go.id. Nah, ini kita enter nanti akan keluar seperti ini ya. Di sini ada beberapa fitur yang bisa digunakan. Ya, misalnya di sini kan saya tadi sampaikan harus update regulasi gitu ya. Untuk sebagai penyelia halal harus update regulasi. Dan di sini ada regulasi-regulasi yang bisa Bapak Ibu nanti download. Misalnya ada keputusan Kepala BPJPH nomor yang terbaru yang 2025 ada di sini. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ada namanya data LPH. Nah, ada yang penting-penting di sini ya, data LPH. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau menunjuk atau memilih LPH, ini bisa jadi referensi. Ini ada data-data LPH. Referensi untuk Bapak Ibu memilih LPH, lembaga pemeriksa halal mana yang mau mengaudit saya. Gitu ya. Kemudian ada data LHLN. Nah, di sini jika ada bahan dari bahan impor yang kemudian akan digunakan oleh Bapak Ibu, pastikan sertifikat halal dari bahan impor tadi sudah dikeluarkan oleh Lembaga Halal Luar Negeri atau LHLN yang sudah MRA dengan BPJPH. Nah, seperti di sini, ini sudah ada contohnya macam-macam dari Australia, misalnya AHFS, kemudian bisa ada dari Korea dan seterusnya. Ini bisa dilihat di sini. Kalau sudah di sini ada, aman. Tinggal kita cek masa berlaku sertifikat halal. Kemudian untuk cek bahan sekarang ya, bahan yang kita gunakan. Ini kita tinggal ketik nama produknya, bisa berbasis nama produk, bisa berbasis perusahaan produsennya, atau bisa berbasis nomor sertifikat. Misalnya kita ketik aja apa ya, kecap sedap misalnya ya, dicari. Ini masih muter nih. Apa ini masih muter? Nah, di sini ya, ini ada nama produknya. Kita bisa pilih yang relevan dengan yang kita gunakan. Nama produk, kemudian ada produsennya, dan juga nomor sertifikatnya. Dan juga ada tanggal terbit. Tidak tanggal masa kadaluarsa, tapi tanggal terbit sertifikat halal. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ada ide di depan nomor sertifikat. Itu sudah kita pastikan dikeluarkan oleh BPJPH dan sudah berlaku selamanya. Website ini tidak hanya bisa kita manfaatkan untuk ngecek atau verifikasi kevalidan dari nomor sertifikat, tapi juga untuk Bapak Ibu jika ingin mencari bahan alternatif lain, gitu ya. Misalnya, bahan saya sekarang tidak ada sertifikat halalnya. Saya harus cari bahan yang ada sertifikat halalnya. Ini bisa digunakan. Nanti kalau sudah ketemu mereknya apa, produsennya siapa gitu ya. Nanti bisa pesan dari vendor atau suppliernya gitu ya. Oke, gampang kan ya Bapak Ibu dengan ngecek gitu. Ya, kita kembali lagi. Oke, terkait proses produk halal sekarang ya, untuk kriteria yang ketiga, adakah yang sebentar, ini di chat nanti ketinggalan ya. Oke, yang di chat saya jawab dulu yang di chat ya, biar juga terjawab nanti.
Ini saya jawabnya singkat-singkat saja. Mohon izin jika misalnya nanti perlu konsultasi lebih lanjut, bisa nanti kita lakukan atau dengan fasilitatornya. Dari Bu Hernawati, apakah boleh penyeleh halal bisa berhubungan dengan dua perusahaan? Ya, ini sudah terjawab ya tadi ya. Kemudian untuk pelaku usaha mikro kecil jika menggunakan penyeleh halal dari luar, bisakah penanggung jawab proses halalnya ke pemilik? Ya, ini juga sudah terjawab ya. Ini sudah terjawab tadi terkait penyeleh halal. Kemudian untuk Pak Hanif, jika tidak sempat, apakah cakupan bahan baku memiliki tingkat toleransi tersendiri seperti halal di bahan baku lebih penting daripada bahan tambahan atau penolong? Ya, untuk identifikasi penggolongan bahan baku, bahan tambahan penolong itu hanya pada persentase penggunaannya ya, hanya berdasarkan persentase penggunaannya. Yang tahu siapa? Yang tahu pelaku usaha sendiri, gitu ya, bukan auditor halalnya. Jadi kalau untuk sehingga akhirnya semua bahan perlu memiliki SH. Enggak, kalau semua bahan tidak perlu SH, jadi ada penggolongannya tadi. Ya, ini betul. Jika bahan itu dikecualikan ada di KMA 1360 tidak perlu ada sertifikat halalnya. Ibu Siti bertanya, Bu Dai bertanya, ini khawatir tidak kebagian. Oh iya, khawatir tidak kebagian. Terkait pembinaan SDM, pelatihan ini apakah berlaku untuk semua jenis pelaku usaha? Iya, Bu, berlaku untuk semua. Apakah yang self declare juga? Nah, ini mm, semua kategori pelaku usaha gitu ya. Kalau self declare dan reguler itu nanti sendiri. Kalau self declare itu yang mengaudit itu adalah pendamping PPH, bukan auditor halal. Jadi beda ini. Kalau mekanisme reguler itu yang audit itu adalah auditor halal yang dari LPH. Kalau self declare itu yang audit adalah pendamping PPH yang home base-nya itu di bawah LP3H, lembaga pendamping memeriksa halal. Masa berlaku seorang penyelia halal terikat berapa lama? Ya, tergantung surat tugasnya, Bu. Kalau masih ditugaskan oleh pelaku usaha, ya masih berlaku gitu ya. Yang mungkin yang ditanyakan ini sertifikat pelatihan gitu ya. Kalau sertifikat pelatihan ini tidak ada masa berlaku. Namun saran saya tetap harus refreshment, harus updating gitu ya untuk info-info karena nggak ada masa berlaku. Yang ada masa berlakunya itu adalah sertifikat kompetensi. Itu 3 tahun. Jadi untuk memastikan masih tetap kompeten ya harus resertifikasi ulang, perpanjangan nanti uji kompetensi lagi setelah 3 tahun untuk bisa memperpanjang sertifikat kompetensi. Apakah boleh sharing fasilitas bergantian untuk produk halal dan tidak halal? Najis sedang. Nah, kalau memang produksinya tidak halal, haram gitu ya, najis sedang misalnya Homer tidak boleh, Bu. Jadi nanti kita bahas di kriteria ini yang ke C ini ya, proses produk halal. Nanti ada ketentuan terkait terkait sharing fasilitas. Ya, ada jelas nanti di sana. Oke, untuk Pak Hendrik ya, bahan ada update dari yang sebelumnya di share mohon. Oh iya, mohon diberikan kopi yang update. Yang update yang mana ya, Pak? Maksudnya Pak Hendrik Yang Monica? kita terima sebelumnya berbeda dengan yang Ibu presentasikan hari ini, maksudnya. Oh, slide-nya, Pak. Slide-nya, betul. Oh, gitu. Ya, ya, nanti coba saya share aja ya, Pak. Saya share di grup ya. Terima kasih. Kemarin kayaknya sudah dicek untuk bisa diupdate. Coba nanti saya pastikan. Oh, untuk binatang laut, bulu babi apakah halal, Bu? Ya, kalau yang laut, dari hewan air itu halal ya. Meskipun itu bangkai itu halal, itu sudah ada di Quran itu halal. Tidak perlu ada proses penyembelihan. Ikan mati tidak disembelih karena halal yang dari air ya. Mohon maaf, tadi sudah dijelaskan jumlah tim manajemen halal untuk skala mikro menengah besar tidak ada ketentuan. Nanti bisa dicermati sendiri sesuai dengan ruang lingkup perusahaannya. Kalau hanya misalnya hanya mikro kecil, hanya ada penyelia halal dan juga pemilik usaha tidak apa-apa. Namun kalau memang ruang lingkupnya luas,
ya, ya maka harus dicermati lagi yang menjadi aktivitas kritis itu personel perwakilan personel dari aktivitas kritis itu ya harus masuk. Tidak ada ketentuan jumlahnya. Dari Bu Yunita, apabila sertifikat harus terbit dan ada perubahan komposisi bahan, bagaimana cara pelaporannya? Apakah proses sama dengan saat pengajuan? Ya, nanti ini proses pengajuan kan melalui si halal. Untuk proses pelaporan juga melalui si halal. Nanti bisa ditanyakan di sesi untuk teknis si halal ya, nanti hari ketiga. Nanti dipraktekkan untuk si halalnya. Jika suatu produk dan bahan dalam proses apa nih prosesnya sudah tervalidasi halal namun dalam suatu kejadian terjadi kecelakaan kerja, oke, menyebabkan produk terkontaminasi, bagaimana mekanisme penanganannya? Ya bagus nih Pak Irfan, nanti kita bahas di penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Ini ada di unit kompetensi 4 yang akan kita singgung nanti di saat-saat slide terakhir ya, untuk penanganan produk yang gagal halal. Kemudian Pak Muhammad Iqbal izin bertanya, apakah sertifikat halal yang diterbitkan MUI masih berlaku saat ini? Ya, yang diakui adalah yang sertifikat halal dari BPJPH ya. Ya, yang diakui adalah yang dikeluarkan oleh BPJPH. Pak izin bertanya, Bu, apakah ada alat warning system di BPJPH jika produk dari luar negeri sudah terlanjur beredar namun ternyata ya ini yang berwenang kayaknya BPJPH ya. Nanti ini bisa, pertanyaannya bisa dititipkan ke, mungkin saya tidak mempunyai kewenangan untuk menjawab yang ini. Pertanyaan yang dari Pak Faris ya, untuk sistem yang bisa memitigasi ya terkait produk luar negeri yang sudah terlanjur namun belum ada sertifikat halalnya, masa berlaku sertifikat halalnya belum apa sudah habis. Jadi Bapak Ibu nanti perlu cek nih. Kalau sudah seharusnya gini, untuk sertifikat untuk produk luar negeri yang ada sertifikat halal dari lembaga halal luar negeri, itu tahapannya itu sebenarnya sebelum diedarkan itu harus diregistrasikan dulu, didaftarkan dulu ke BPJPH untuk diregistrasi. Setelah diregistrasi, barulah kemudian boleh diedarkan. Itu mekanismenya. Namun saat ini wajib registrasi itu kan masih di tahun 2000 tahun depan gitu ya. Jadi belum di 2026. Jadi mungkin masih berproses gitu. Kita tunggu aja. Karena wajib registrasi untuk sertifikat halal dari luar negeri ini masih berproses. Apakah kegiatan RIPEK termasuk kategori Iya, untuk kegiatan RIPEK termasuk kategori produksi wajib diaudit secara rutin. Untuk ya semua kegiatan sesuai proses produk halalnya harus diawasi ya oleh penyelia halal ya. Meskipun itu repack. Bagaimana memastikan alat produksi, mesin sealer, mesin espresso bebas kontaminasi non halal. Cara memastikannya harus ada prosedur pencucian dan pensucian sesuai jenis najisnya gitu ya. Nanti kalau misalnya untuk memastikan bisa nanti bikin SOP-nya, kemudian bisa nanti membuat apa formulir pe- pengawasannya. Jadi untuk memvalidasi apakah ini sudah dicuci dan sudah disucikan sesuai syariat Islam, dicek nih, apakah bebas kontaminan ataukah belum. Nanti biasanya kalau perusahaan besar ada QC, staf QC-nya yang nanti akan ngecek gitu. Bagaimana cara memastikan produk yang dimasak seperti boba agar tidak terkontaminasi non halal? Cara penyaringan, ya nanti supaya bisa memastikan ini tidak terkontaminasi bahan non halal, itu ya harus mulai dari pertama penyiapan bahan, proses sampai menjadi produk harus ada pengawasan yang ketat supaya tidak ada kontaminasi dari bahan dari peralatan seperti itu ya. Bikin SOP. Bapak Ibu nanti kalau diaudit pasti akan diminta SOP-nya oleh auditor. Dan nanti kalau misalnya perlu ada perbaikan atau tambahan SOP, ini akan diminta. Ini ada Bu Dia. Saat ini ada memproduksi es batu sendiri. Oke, untuk kebutuhan restoran yang ada menggunakan air PDAM dan menggunakan mesin filter air.
Saat ini kami telah menanyakan ke supplier terkait supplier. Oh iya, karbon filternya harus ada sertifikat halalnya nih, Bu. Karena ini kritis ya, bisa terbuat dari non haram, non halal. Sertifikatnya sudah diberikan namun dari Halal Foundation. Nah, ini kalau dari lembaga halal luar negeri tolong dicek kembali apakah lembaga halal luar negerinya sudah MRA dengan BPJPH gitu ya untuk karbon filternya. Untuk melakukan pengecekan oh, belum muncul di websitenya BPJPH gitu ya. Namun sepertinya belum muncul. Artinya sertifikatnya belum diproses ke Indonesia. Iya, berarti belum gini, berarti belum diregistrasikan gitu ya. Kalau belum diregistrasikan, Bapak Ibu bisa nanti lihat di dokumen aslinya, di sertifikat halalnya nanti dilihat apa masa berlakunya, apakah nama produknya itu sama dengan yang tercantum di sertifikat halal, itu cek kembali dokumen-dokumennya. Nanti kalau untuk Bu, saya berhenti di sini aja ya, di Bu Bu siapa Putri ini ya, Putri Sukmawati. Sebentar, saya perlihatkan untuk slide yang ada sertifikat halal registrasi. Nah ini ya, ini adalah sertifikat halal registrasi, artinya sertifikat halal dari luar negeri yang sudah diregistrasikan ke Indonesia, ke BPJPH, gitu ya. Ini bentuknya seperti ini. Ini LHLN-nya Polandia, gitu ya. Nanti akan keluar ini. Kalau ini lebih enak nanti ya. Kalau sudah ini, oh berarti ini sudah valid. Gitu ya. Seperti ini nanti. Nah, selama belum keluar ini, nanti Bapak Ibu bisa cek di sertifikat halal dari LHLN-nya. Jadi cek secara manual gitu. Apakah LHLN-nya sudah MRA dengan BPJPH, masa berlakunya bagaimana, kemudian apakah nomor apa namanya, misalnya ada kode produksi, nama bahannya itu sudah sesuai dengan dokumen, dengan bahannya dan seterusnya. Gitu ya. Oh. Oke. Sekarang kita kembali ke kriteria yang ketiga, yaitu proses produk halal. Jadi tadi berhenti di Putri Sukma ya. Saya tunggu dulu. Ya tadi ada kaitannya dengan ada yang bertanya tentang terkait proses produk halal. Kriteria yang ketiga, Bapak Ibu, ini ada proses produk halal atau kita singkat dengan PPH. PPH ini definisinya adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk. Ya, rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk. Mencakup mulai dari 7 kegiatan PPH. Jadi ada 7. Apa saja? Yang pertama mulai dari penyediaan bahan, pengolahannya, pengemasan, kemudian disimpan, didistribusi, pendistribusian, penjualan sampai penyajian. Kalau misalnya ruang lingkup Bapak Ibu tidak sampai ke penyajian, saya hanya misalnya habis diproduksi, dikemas, kemudian distribusikan sudah. Ya berarti tidak sampai ke penyajian gitu ya. Jadi untuk tahapan PPH ini disesuaikan dengan proses bisnis dan ruang lingkup Bapak perusahaan Bapak Ibu. Gitu ya, tidak harus semuanya disesuaikan dengan yang ada di perusahaan Bapak Ibu semuanya. Jadi nggak perlu sampai ke penyajian. Nah, untuk kriteria yang ketiga ini, proses produk halal ini ada 3 hal yang harus Bapak Ibu perhatikan. Ya, apa saja ini, Bu? Yang pertama, lokasi dan tempatnya. Lokasi dan tempat proses produksinya. Kemudian, yang kedua, peralatannya. Dan yang ketiga adalah prosedurnya. Prosedur ini termasuk di dalamnya semua aktivitas, terutama aktivitas kritis saat proses produksi, gitu ya. Kita bahas dulu lokasi, tempat, dan alat. Yang pertama, Bapak Ibu harus pastikan jika ada proses produk halal dan proses produksi yang untuk yang tidak halal itu harus dipisahkan lokasi, harus dipisahkan tempatnya, dia harus dipisahkan alatnya. Tidak boleh, tadi yang ada yang tanya, bolehkah bergabung satu lini produksi? Tidak boleh. Lini produksinya harus terpisah. Tempatnya harus terpisah, alatnya harus terpisah. Kemudian yang kedua, perhatikan Bapak Ibu harus dijaga kebersihan dan higienitasnya. Tadi halal itu gandengannya dengan toyib, halal dan baik. Jadi untuk kebersihan dan higienitasnya itu adalah yang utama.
harus bebas dari najis, harus bebas dari bahan yang tidak halal. Jadi kalau auditor halal datang, itu nggak akan cuma di kantor. Jadi pasti akan jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan ke proses produksi, ruang proses gitu ya. Jadi harus dipastikan tidak ada lubang tikus misalnya. Karena kalau ada lubang gitu ya, atau ada plafonnya itu tidak tertutup rapat, nah nanti potensi untuk kontaminasi najis dari tikus, kotoran tikusnya. Tuh, itu harus dipenuhi dulu. Kemudian untuk pemisahan lokasi ini hanya khusus untuk pemisahan lokasi penyembelihan antara hewan halal dan tidak halal, gitu ya. Nah, untuk penyembelihan di sini adakah yang RPH atau RPU? Bapak Ibu usahanya penyelenggaraan RPH atau RPU? Tidak ada ya? Ya, kalau tidak ada ini mungkin hanya sebagai pengetahuan ya, Bapak Ibu nanti bisa dibaca kembali. Saya baca cepat saja. Kalau untuk lokasi harus dipisahkan antara rumah potong hewan halal dan tidak halal, harus dibatasi dengan pagar tembok paling rendah 3 meter. Jika ada rumah potong hewan halal dan tidak halal, kemudian tidak boleh berada di daerah rawan banjir, harus memiliki fasilitas limbah padat dan cair yang terpisah ya. Nanti akan dicek oleh auditor ini, harus ada penanganan limbahnya. Kemudian kalau misalnya ada pintu, maka pintunya harus terpisah antara pintu masuknya hewan yang hidup dan pintu keluarnya karkas atau daging. Harus terpisah. Kemudian untuk tempat itu misalnya ada pemotongan hewan halal dan haram, hewan halal, non halal, maka mulai dipisahkan dari penampungan hewan. Hewan hidup itu kan sebelum dipotong itu kan harus diistirahatkan dulu. Ada kesejahteraan hewan yang harus diperhatikan. Itu penampungan hewannya sudah harus dipisahkan antara hewan yang halal dan non halal sampai ke dalam sarana penanganan karkas dagingnya, sarana penanganan limbahnya itu juga harus dipisahkan tempatnya. Peralatannya bagaimana? Untuk peralatannya tidak boleh menggunakan alat penyembelihan secara bergantian, Bapak Ibu. Jika misalnya ada penyembelihan hewan tidak halal, maka pisaunya, embernya, alat-alat pembersihnya itu juga harus sendiri-sendiri. Kemudian ketika sudah digunakan kan akan dicuci. Prosedur untuk pencucian, penggunaan sarana pencucian itu harus juga berbeda, harus dipisahkan antara penggunaan untuk hewan halal dan tidak halal. Itu ya, penyimpanan alatnya juga harus terpisahkan antara hewan yang pemotongan hewan yang halal dan tidak halal. Nah, ketentuan pemisahan tempat ini ketika untuk proses produk halal juga demikian. Ketika ada pengolahan, tempat pengolahannya jika ada tempat pengolahan pengolahan halal, produk halal dan tidak halal, itu juga harus dipisahkan Bapak Ibu. Mulai dari penampungan bahan sampai ke proses akhir produk. Itu tempatnya harus terpisah, tidak boleh bersama-sama. Ketika sudah menjadi produk, maka akan dilakukan pengemasan. Nah, tempat pengemasannya itu jika ada produk halal dan tidak halal juga harus terpisahkan. Apakah itu bahannya, sarana pengemasannya maupun prosesnya. Ya, jika misalnya ada rumah sakit nih, rumah sakit non-muslim, ada proses yang untuk produk yang tidak halal. Nah, ini tempatnya dapurnya udah terpisah gitu ya. Dapurnya udah terpisah, peralatannya udah terpisah. Tapi ketika sudah jadi produk, dikemas, digunakan wrapping, misalnya plastik wrap, itu jadi satu. Itu enggak boleh. Misalnya alatnya jadi satu, plastiknya jadi satu, itu nggak boleh. Tetap harus berbeda karena ini potensi kontaminasi najis gitu ya dan bahan haram. Nah, kemudian setelah dikemas maka akan disimpan. Proses penyimpanannya pun harus dipisahkan jika ada proses penyimpanan produk halal dan tidak halal, mulai dari penerimaan produk yang akan disimpan sampai kemudian sarana penyimpanannya dan proses penyimpanannya juga harus terpisahkan. Kemudian produk setelah disimpan kan dari gudang akan didistribusinya, loading barang. Nah, jika ada proses pendistribusian produk yang halal dan tidak halal, itu juga harus dipisahkan sarana pengangkutannya, kemudian alat transportasinya, proses pendistribusiannya itu juga harus dipisahkan. Tapi untuk distribusi ini nanti ada keterangan lebih lanjut ya. Kita bahas di belakang.
Kemudian setelah didistribusi akan dijual. Nah, jika ada proses penjualan nih Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ada proses penjualan, jika ternyata tokonya Bapak Ibu itu juga menjual produk yang tidak halal, maka harus dipisahkan sarana penjualan produk yang halal dan tidak halal dan juga proses penjualannya. Jadi kasirnya itu juga harus beda sebenarnya ya. Gitu. Jadi karena ada ketentuan sarana penjualan dan proses penjualannya pun itu harus dipisahkan. Ketika disajikan, nah tempat penyajiannya itu jika ada produk halal dan tidak halal yang disajikan secara bersama itu harus dipisahkan. Sarana penyajiannya piring, gelas, sendok, gitu ya, meja. Kemudian kalau misalnya mengantarkan makanan trolinya itu juga harus dipisahkan. Misalnya ada pujasera gitu ya, outletnya banyak, ada yang halal dan tidak halal. Nah itu harus dipisahkan semua. Proses penyajiannya juga harus dipisahkan. Nah, kalau sudah dipisahkan, kemudian peralatannya akan dicuci. Nah, proses pencuciannya juga harus dipisahkan. Gitu. Nah, ketentuan pemisahan alat pada tahapan PPH antara yang halal dan tidak halal ini kesimpulannya, Bapak Ibu ya, tidak boleh menggunakan alat secara bergantian. Clear ya ini ya. Tidak boleh menggunakan alat secara bergantian antara proses yang halal dan non halal. Walaupun itu sudah disuci secara syariat Islam, kalau untuk najis mukhalato, ya itu tidak boleh. Kemudian menggunakan sarana pembersihan yang berbeda. Jadi setelah digunakan, alatnya dibersihkan, wastafelnya, kemudian mungkin apa perlu dilap gitu ya, pengelapannya itu harus berbeda sarananya. Setelah dibersihkan, maka akan disimpan gitu ya peralatan tersebut. Nah, proses penyimpanan, sarana penyimpanan, lemarinya, raknya itu juga harus dilakukan sendiri-sendiri, harus berbeda karena ini akan timbul kontaminasi. Sebenarnya kalau hal demikian, kalau misalnya untuk usaha di wilayah-wilayah yang muslimnya itu mayoritas sih tidak terlalu menyulitkan ya. Yang menjadi kendala itu ketika di daerah atau wilayah yang muslimnya minoritas. Nah, ini jadi auditor halal harus strict sini ya. Oke, nah terkait distribusi tadi ya, saya singkat aja untuk proses pendistribusian. Jika misalnya ada proses pendistribusian antara produk halal dan tidak halal secara bersama itu bagaimana, Bu? Sesuai Kepkaban 20 2023 ini masih diperbolehkan, Bapak Ibu. Khusus untuk pendistribusian. Namun ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, yang didistribusikan Bapak Ibu itu bukan produk segar asal hewan. Bukan produk segar asal hewan. Contohnya apa ini? Misalnya daging kambing segar dan daging babi. Nah, itu nggak boleh didistribusikan secara bersama atau produk olahan hewan yang dibekukan. Contoh misalnya sudah dibuat bakso, bakso sapi yang di frozen, dibekukan dengan bakso babi yang dibekukan. Ini tidak boleh dilakukan pendistribusian secara bersama, ya harus berbeda. Nah, jadi yang dibolehkan di luar produk ini ya, di luar produk segar asal hewan dan juga di luar produk olahan hewan yang dibekukan. Misalnya produk kering. Nah, tapi ketentuan berikutnya syaratnya pelaku usaha harus menjamin tidak terjadi kontaminasi silang antar produk yang didistribusikan. Dengan cara apa ini penjaminannya ini? Misalnya dengan menyusun SOP distribusi yang detail, yang jelas gitu ya. Pemisahan antara produk yang halal dan tidak halal ini jelas pemisahannya, ada penandaannya, ada pengemasan yang apa namanya bisa menjamin tidak terjadi kebocoran, misalnya double, double kemasan seperti itu. Gitu ya untuk pendistribusian. Di sini tidak ada jasa distribusi ya. Jadi ini untuk dibaca lagi saja untuk prinsip dasar halal logis. Kan ini semua makanan minuman kan ya kategorinya, kategori usahanya. Betul ya? Oke, jadi saya lewat aja ya. Betul, Nah, Bu. Betul, Bu. betul ya. Nah, tadi ada yang bertanya, jika ada sharing fasilitas bagaimana? Apakah dibolehkan antara yang halal dan tidak halal? Jawabannya tidak boleh. Yang dibolehkan adalah sharing fasilitas dengan misalnya satu perusahaan itu ada dua produk.
produknya satu diajukan sertifikat halal, yang satu tidak diajukan sertifikat halal. Bolehkah sharing fasilitas? Jawabannya boleh. Ya, misalnya ini satu produk ini tidak diajukan sertifikat halal karena mau diekspor. Nah, negara pengekspornya, yang negara penerima itu tidak menginginkan ada sertifikat halal dari produk. Nah, maka produsen tidak mengajukan sertifikat halal dari produk tersebut, produk A dan produk B. Bolehkah ini sharing fasilitas? Jawabannya boleh. Asalkan syaratnya adalah produk yang tidak diajukan sertifikat halalnya ini itu tidak berasal dari bahan haram. Ya, bukan bahan haram, jadi harus halal. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, pelaku usaha harus menyampaikan dokumen-dokumen terkait produk yang tidak diajukan sertifikat halal ini. Apa saja itu? Yaitu nama produknya, daftar produknya apa saja, bahan yang digunakan apa saja, kemudian bagaimana proses pengolahan produk tersebut, kemudian harus ada prosedur pencucian atau mungkin penyamakan gitu ya pada fasilitas produksi yang digunakan secara bersama tadi. Gitu ya, jelas ya. Nah, terkait proses produk halal, kriteria yang ketiga itu kan tadi saya sampaikan ada tiga hal ya. Tadi sudah kita bahas lokasi tempat, kemudian peralatan. Yang ketiga adalah prosedur. Prosedur ini juga termasuk kriteria yang ketiga, kriteria proses produk halal. Jadi untuk prosedur ini, Bapak Ibu teman-teman semua, pelaku usaha wajib ya mempunyai prosedur dan menerapkan prosedurnya. Apakah itu SOP namanya, SPO atau prosedur terserah, diserahkan kepada perusahaan masing-masing. Jadi yang jelas harus ada prosedur pelaksanaan PPh-nya secara tertulis gitu ya dan terdokumentasi. Jadi harus tertulis dan terdokumentasi. Tentunya disesuaikan dengan ruang lingkup SJPH di pelaku usaha. Mulai apa saja ini Bu prosedurnya harus dibuat? Mulai dari bahan, proses, dan kemudian sampai ke produk. Contoh di sini ya, saya ambil contohnya saja di sini terkait bahan, itu buat SOP pembelian bahan. Misalnya SOP pemeriksaan kedatangan bahan, SOP penyimpanan bahan, SOP penggunaan bahan baru, dan seterusnya. Kemudian terkait proses produk halal, misalnya ada SOP proses produksi, SOP pencucian fasilitas, SOP kalau RPU misalnya SOP pemingsanan. Jadi hewan itu dibuat pingsan dulu, stunning gitu ya. Seperti itu. Kemudian kalau terkait produk, nah ini perlu ada SOP, misalnya ada penarikan produk. Jadi tahu kalau ada produk yang ditarik, apa nih prosedurnya seperti apa, dibuat SOP-nya. SOP misalnya display produk, SOP misalnya apa ketentuan terkait pengunjung, gitu ya. Kalau misalnya di restoran dan seterusnya. Nah, kemudian kalau sudah disusun SOP-nya, Bapak Ibu sudah disusun prosedurnya, maka harus disosialisasikan. Kepada siapa? Kepada pihak yang terkait SOP tadi. Dan bukti-bukti sosialisasinya harus didokumentasi. Oke? Nah, terkait prosedur ini, Bapak Ibu, ini kan kalau prosedur, proses itu kan pasti akan berhubungan dengan peralatan. Tadi ada yang bertanya, bagaimana jika ada kontaminasi terhadap peralatan? Nah, jika ada kontaminasi dari najis terhadap peralatan, pelaku usaha wajib menjamin prosedur pencuciannya. Tentunya sesuai dengan najisnya. Ya, sesuai dengan najisnya. Ada berapa najis? Jenis najisnya ada berapa, Bapak Ibu? Tiga, Bu. Tiga. Apa saja? Ya. Najis besar, sedang, dan kecil. Mughalado, Mutawasito, Mukhafafa. Mm-mm. Betul. Ada najis berat, gitu ya, mughalado, najis sedang, najis mutawasito, najis ringan, najis mukhafafa. Tapi kalau mukhafafa itu kita ke najis ringan dulu ya. Mukhafafa apa contohnya? Darah nyamuk. Ya. Darah nyamuk di makfu itu ya kayaknya ya. Yang ini kemarin sudah disinggung? Kencing bayi laki-laki, Bu. Iya, betul. Air kencing bayi laki-laki. Kalau menurut mazhab Syafi'i ya, laki-laki usianya kurang dari 2 tahun hanya minum ASI saja.
Kalau misalnya tidak sesuai ketentuan itu, maka sudah termasuk najis mutawasito, gitu ya. Jadi kayaknya nggak mungkin ya kalau di ruang proses itu eh, ya kecil ya kemungkinan ya. Yang banyak itu adalah najis mutawasito. Kalau najis mughaladzah, contohnya apa? Yang Air babi, liur anjing. Hmm, babi. iya, jadi jangan ragu-ragu ya. Untuk najis mughaladzah, najis berat itu hanya babi dan anjing dan turunannya. Nah, bukan keturunannya, produk-produk turunannya. Kalau misalnya anjing ya air liur anjing, kalau babi ya banyak ya produk-produk turunan babi ya. Itu ya, mulai dari bulu babi, minyak babi dan seterusnya itu najis mughaladzah. Nah, kalau terkontaminasi dengan najis mughaladzah, maka harus ada proses pencucian dan pensucian secara syariat Islam, yaitu dicuci dengan air 7 kali, salah satunya dengan tanah atau debu, atau jika tidak bisa menggunakan bahan pengganti yang memiliki daya pembersih yang sama. Oke ya, sekarang banyak nih bahan pembersih yang memiliki pengganti tanah atau debu gitu. Jadi harus 7 kali. Salah satunya dengan tanah atau debu tadi. Itu kalau najisnya mughaladzah. Kalau najisnya mutawasito, contohnya apa nih? Tadi ya, kalau babi dan anjing mughaladzah, mukhafafa itu air kencing bayi laki-laki. Kalau mutawasito apa nih? Banyak nih. Darah, Darah, bangkai, bangkai, Nanah. nanah. Lalu Kotoran lagi? hewan. Iya, kotoran hewan yang paling sering ya. Kotoran hewan, air kencing hewan manusia, kotoran hewan manusia. Ini termasuk najis mutawasito atau najis sedang. Kalau terkontaminasi, peralatan kita terkontaminasi kotoran gitu ya, itu bagaimana cara pensuciannya? Dengan menggunakan air. Tadi sudah saya sampaikan air bisa menggunakan air yang mengalir. Sampai hilang najisnya secara organoleptik. Bau, rasa, warna najis hilang. Tidak ada ketentuan berapa kali. Gitu ya. Homer itu juga termasuk najis sedang ya. Nah, pertanyaannya sekarang, jika alat produksi yang terbuat dari benda keras, gitu ya, ada saya punya alat produksi eh, dari benda keras, dari besi atau baja, tidak menyerap najis. Nah, kalau terkena air, Bu, jika disucikan, maka alat saya akan rusak, gitu ya. Alat saya rusak, proses produksinya akan terganggu. Bagaimana kalau seperti demikian? Maka ketentuannya Bapak Ibu dapat disucikan dengan menggunakan selain air. Ya, bisa menggunakan selain air. Selama satu bahan pengganti atau pencuci selain air itu halal, ya. Yang kedua, itu najisnya hilang. Bau rasa warnanya hilang secara organoleptik. Misalnya mau dilap dulu dengan tisu, kemudian dicuci dengan alkohol, silahkan. Yang jelas alkoholnya bukan Homer ya, gitu. Itu boleh selain air. Nah, terkait ini ada yang saya merah ini ya. Jika ini ada ketentuannya, suatu peralatan tidak boleh digunakan secara bergantian ya, Bapak Ibu. Antara produk babi dan non babi, artinya najis mukholado, meskipun alat ini sudah mengalami proses pensucian secara syariat Islam. Misalnya nih ada apa supermarket besar, ada menjual daging babi dan daging sapi. Itu sudah dipisahkan tempatnya. Namun peralatannya pisaunya digunakan secara bergantian. Nah, kalau ditanya gimana ini? Kok digunakan secara bergantian? Kan nggak boleh. Nah, tapi kan sudah disucikan, Bu, secara syariat Islam sudah pakai air 7 kali, salah satunya dengan tanah atau debu gitu ya. Tetap tidak boleh, Bapak Ibu, jika digunakan untuk produk najis berat, ya, produk babi dan non babi, meskipun sudah melalui proses pensucian, gitu ya. Jadi ini strict di sini, maka saya merahkan. Nah, untuk membuat dokumen alur proses produksi ini pasti diwajibkan untuk pengajuan sertifikat halal. Jadi Bapak Ibu buat alur proses produksinya dan kemudian nanti didokumentasi. Untuk kriteria yang keempat produk, sebelum ini apakah ada pertanyaan? Sebentar saya yang tadi saya catat ya, Pak Puji. Ini masih Izin bertanya nggak? bertanya, Bu. Iya, silakan. Dari siapa ini, Bu? Tadi ini Saya raise hand-nya sudah turun Bu semua. Triana, Bu.
Oh, Bu Triana, ya silakan Ibu. Terima kasih, Bu. Terkait peletakan daging babi dan non babi di supermarket. Itu memang letaknya kan berjauhan, tapi dia berada dalam satu freezer yang sama ya. Itu kan harusnya tidak boleh ya, Bu ya. Ya, enggak boleh. Freezernya sama, padahal itu basah ya, enggak boleh Bu. Iya. Heeh. Ya, dan yang kedua mungkin ini dari pengalaman saya sendiri dan mungkin barangkali kita selaku umat Muslim yang kurang sosialisasi ya. Jadi di salah satu bakpao di Semarang yang terkenal, dia membuat varian daging ayam dan daging babi. Setelah saya kulik, ternyata dia proses pengukusannya itu memakai kukusan yang sama dalam waktu yang sama. Ini kan berarti ada percampuran uap dari produk babi dan ayam tadi. Nggih. Ini kan berarti juga tidak halal, Bu. Tapi karena mereka non-Muslim, Chinese, atau barangkali kita yang kurang sosialisasi, jadi kayaknya tetap dia jualnya seperti itu. Padahal menurut kajian ini berarti kan tidak halal, gitu, Bu. Nggih. Iya, berarti mutan najis ya Bu. Itu mutan Iya, najis itu. Jadi yang sapinya terkontaminasi, jadi mutan najis dari babi. iya, iya. Karena peralatannya Terima jadi. kasih, Bu Dewi. Dari saya Oke. cukup. Ya, terima kasih Bu Triana sharingnya. Ya, jadi harus hati-hati ya kita ya Bu, Bapak Ibu ya. Ada Nggih. itu teman saya itu mendapati sepatu, sepatu itu di display, tapi ada satu itu di plastik. Jadi karena keingintahuan yang besar, beliaunya bertanya, ini kok kenapa kok di plastik? Katanya ini dari kulit babi. Itu nggak ada informasi. Harusnya diinformasikan. Jadi kalau Muslim kan nggak asal bisa megang gitu ya. Karena itu kan najis golado gitu. Ya seperti itulah. Itu Bu. Ya, Nah, oke, makasih Ibu Triana sharingnya. Bu Puji silahkan. Baik Bu, terima kasih Bu. Mau menanyakan masalah proses audit Bu. Mm-mm. Ketika melakukan proses audit sertifikasi halal, ketika proses PPH tersebut ada temuan yang tidak sesuai dengan PPH yang berlaku, apakah ada waktu yang berapa waktu yang diberikan untuk melakukan tindakan perbaikan? Nah, untuk yang nomor 2, ketika sertifikat halal itu sudah terbit, apakah ada jadwal kunjungan surveillance ke perusahaan tersebut untuk memastikan bahwa PPH di suatu perusahaan itu benar-benar dilaksanakan sesuai yang sudah ditentukan. Terus untuk yang ketiga Bu, kapan kita pengajuan kompetensi sebagai penyelia halal? Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih Bu Puji pertanyaannya. Baik, jika ada yang pertama tadi ya, jika ada temuan dari PPH pada proses audit, apakah ada waktu untuk pemenuhan tindakan perbaikan? Ada, Bu. Jadi kalau proses audit itu ada opening meeting dulu ya. Kan ada pre-audit, Bapak Ibu mengupload dokumen. Nah, setelah diupload dokumennya, diverifikasi ini ya, untuk lebih bisa jelas tergambar ya proses audit. Mungkin ini refreshment aja yang kemarin mungkin sudah disampaikan. Nah, ini ketika Bapak Ibu mendaftarkan melalui si halal, kemudian BPJPH ini akan melakukan verifikasi dokumen. Verifikator BPJPH akan memverifikasi, kemudian kalau sudah, maka sampailah ke LPH untuk menginput biaya. Setelah pelaku usaha membayar, kemudian BPJPH akan memvalidasi, memverifikasi pembayaran, maka LPH akan bekerja. Nah, pada saat LPH bekerja, akan mendownload dokumen yang Bapak Ibu sudah upload di dokumen si halal, ini akan mulai diperiksa. Jika ada yang tidak ini namanya pre-audit. Jika ada yang tidak sesuai akan dikonfirmasi terlebih dahulu sebelum ke lapangan, Bu. Sebelum ke audit on-site. Ini akan menghubungi penyelia halalnya. Apakah ada dokumen yang diperlukan atau ada yang perlu dikonfirmasi itu mulai dilakukan proses pre-auditnya. Setelah itu baru ada kesepakatan waktu pemberitahuan jadwal untuk pelaksanaan audit on-site.
Nah, saat proses audit ini mulai dari pre-audit sampai audit selesai itu diberikan waktu 15 hari kerja untuk LPH-nya, Bu. 15 hari kerja. Nah, jika misalnya nanti ada temuan ketika proses audit on-site gitu ya, maka akan diberikan waktu pemenuhan ketika closing meeting. Karena ada opening meeting, kemudian ada proses audit, dan kemudian ada closing meeting. Nah, pada saat closing meeting ini akan disampaikan temuannya apa, diklarifikasi gitu ya. Nah, setelah disetujui bahwa ini merupakan temuan oleh pihak auditi maupun auditornya, maka dilakukan kesepakatan pemenuhan tindakan perbaikan gitu. Nah, kalau misalnya tindakan dinilai gitu ya, temuannya ini tindakan perbaikannya tidak terlalu lama, maka mungkin disepakati 1 atau 2 hari saja. Misalnya review SOP-nya kurang apa detail seperti itu. Nah, kalau misalnya diperlukan waktu, nah nanti akan ada kesepakatan waktu, Bu. Memang sebenarnya LPH diberikan waktu 15 hari kerja. Namun biasanya bisa molor gitu ya, Bu ya, tergantung waktu pemenuhan dari pelaku usahanya gitu. Jadi ada kesepakatan waktunya, Bu. Sampai ini nanti auditnya close. Kalau sudah ditutup auditnya, maka akan dilaporkan ke komite fatwa. Jika misalnya kesempatan waktu ini harus di seminggu gitu ya, nanti sampai seminggu dikonfirmasi lagi bagaimana, apakah sudah selesai, sudah akan diverifikasi oleh auditor halal, apakah tindakan perbaikannya sudah dilakukan dengan benar, sesuai gitu ya, mencukupi. Nah, kalau sudah dinyatakan sesuai, maka audit ini dinyatakan close dan akan buat susun laporannya, laporan audit, dan akan disidangkan ke Komisi Fatwa MUI. Itu, Bu. Pasti akan diberikan waktu, Bu. Nah, Ketika proses perbaikan tersebut, ketika sudah selesai, apakah auditornya akan kembali lagi ke tempat perusahaan kita atau hanya kita melampirkan atau mendokumentasikan proses perbaikan tersebut telah selesai gitu? Ya, tergantung auditornya, Bu. Kalau misalnya pemenuhan itu hanya dokumen, mungkin tidak perlu. Atau bisa nanti tergantung auditor masing-masing ya, Bu ya. Tergantung LPH-nya. Ada yang bisa menggunakan video call gitu bisa. Atau nanti ada misalnya penggantian bahan, harus ada surat pernyataan bermaterai penggantian bahan, ada kemudian nota pembelian dari bahan yang sudah digantikan, dan seterusnya. Ini tergantung dari auditornya, Ibu. Bisa memastikan bahwa tindakan perbaikan itu sudah dilakukan sesuai dengan yang sudah ditentukan. Itu ya, Ibu. Iya, Bu. Oke, sekarang jadwal surveillance apa ada gitu ya. Jadi untuk surveillance ini kan 4 tahun sekali oleh pejabat, oleh ASN ya, oleh ASN dari BPJPH atau mungkin dari Kementerian Lembaga atau mungkin dari LPH-nya ini masih masih dirumuskan gitu ya untuk surveillance ini. Nah, surveillance itu jadi hati-hati ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada surveillance yang mengaku ASN misalnya ini minta surat tugasnya. Jangan sampai nanti ada oknum-oknum yang memanfaatkan ini. Gitu ya. Surveillance itu yang melakukan adalah ASN, jabat fungsional, jabatan fungsionalnya jabatan pengawas JPH. Itu bisa dari BPJPH atau mungkin bisa melibatkan LPH, tapi ini masih dirumuskan. Jadi nanti belum, karena wajib halal ini kan masih di 2026 ya nanti ya. Nanti setelah itu pasti akan disusun kapan waktu surveillance-nya. Itu. Yang akan disurveillance apa? Ya penerapan SJPH-nya. Iya. Sudah sesuai atau belum? Atau Iya. ada Kan kalau penyimpangan di atau tidak? pasaran ada kunjungan surveillance juga, Bu. Kenapa? Kalau di kita kan perusahaan perikanan kan ada HACCP, berarti kan kita juga ada surveillance tiap kunjungan 3 bulan sekali untuk memastikan bahwa HACCP sudah diberlakukan di tempat kerja kita gitu. Ya, kalau untuk halal di BPJPH nanti 4 tahun sekali. Cuman belum, jadi ini masih kita tunggu. Gitu ya, Bu ya. Nah, untuk kapan ada pengajuan uji kompetensi? Nanti setelah Bapak Ibu dinyatakan lulus, gitu ya, dinyatakan lulus mendapatkan surat keterangan lulus dari LPK ini Halal Institute, nanti akan dijadwalkan oleh pihak LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi.
Nanti akan dijadwalkan oleh adminnya untuk dilakukan apa namanya dulu briefing dulu. Nanti dijadwalkan kapan dan di mana untuk proses asesmennya. Nah, setelah nanti dinyatakan kompeten pada saat proses asesmen uji kompetensi untuk bidang skema penyelia halal, nanti Bapak Ibu tinggal tunggu sertifikat kompetensinya terbit. Gitu ya. Nanti ditunggu setelah lulus ini, Bu. Biasanya sih 2 minggu atau 1 minggu gitu setelah pelatihan selesai. Setelah bukan sertifikat, surat keterangan lulusnya diterbitkan. Itu ya, Bu Puji ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, silakan Bu Yulia. Masih mute, Bu. Baik, terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin Ya. kami tanyakan. Eh, Alhamdulillah kami salah satu penyelia internal di SPPG. Namun dalam proses perjalanan kami dalam penelusuran kami ada beberapa temuan Bu di wilayah SPPG kami, dan di mana di wilayah itu belum ada satupun produsen beras yang belum ber-SH. Nah, sementara SPG kami sekarang ini proses untuk melakukan sertifikasi halal juga. Nah, kira-kira solusinya gimana tuh, Bu? Kalau kita belum menemukan di wilayah kami nggak ada produsen satupun untuk penggilingan beras. Itu yang pertama dulu, Bu. Atau langsung ini satu kali pertanyaannya ya? Ya, silakan Bu. Kalau ada lagi enggak apa-apa. Oke. Terus yang kedua untuk ini, Bu. Buah-buahan, biskuit, susu untuk MBG ini masuk ke kategori bahan apa, Bu? Dan buah impor kira-kira dokumen pendukungnya apa aja? Ya, baik. Jadi, Gitu, Bu. ya, sudah Ibu. Lagi masih ada, Bu. Mohon maaf, ini lagi Ya, digoreng nih pertanyaannya. ya, ya. Untuk beras, Bu, mohon izin titik kritisnya di mana? Oke. Ya, jadi untuk beras, beras ini sekarang masuk di KMA 944, Bu. Ya, beras itu sudah Oke. masuk di KMA 944 2024. Kalau di KMA 748 masih belum. Tapi karena ini kita mengacu peraturan yang terbaru, jadi harus bersertifikat halal, Bu. Jadi dengan berat hati saya sampaikan harus ada sertifikat halalnya karena masuk di KMA Wajib, wajib. 944. Kalau misalnya belum ada, cari dulu Bu untuk kepentingan sertifikasi halal ya harus sesuai ketentuan ya. Ya cari yang ada Siap, siap. sertifikat halalnya Bu. Kan banyak itu merek-merek beras ya. Kecuali beras-beras yang mungkin hasil apa namanya penggilingan yang tradisional mungkin belum ada sertifikat halal. Cari yang sudah ada saja Bu supaya lebih lancar nanti proses sertifikasinya. Gitu ya Bu. Siap, Bu. Untuk kemudian untuk buah segar, tadi buah segar masuk KMA 1360 Bu. Jadi masuk positif list. Tidak perlu ada sertifikat halalnya. Kalau buah Kalau impor, produk oke. impor, Bu. Nah, buah impor harus tahu dulu nanti titik kritisnya. Kalau misalnya ada proses pelapisan atau apa, ini perlu ada dokumen pendukung dari Oke. buah impor itu. Kemudian kalau biskuit, nah kalau biskuit ini kan itu sudah termasuk bahan olahan ya, yang itu masuk kategori yang wajib bersertifikat halal. Jadi cari biskuit yang sudah ada sertifikat halalnya, Bu. Itu ya, Bu ya. Karena ada bahan Oke. kritis di sana, ada telur, ada ini kan, margarin gitu, bahan hewani. Masuk bahan Oke. peneliti. Iya, Bu. Khusus untuk apa ya, untuk SDM-nya, para relawan SPPG, sebaiknya kita melakukan simulasi untuk melakukan sosialisasi izin. Kira-kira bagusnya per berapa bulan, Bu? Ya, kalau pelatihan internal paling tidak 1 tahun sekali ya, Bu, supaya mereka apa? Memang belum ada ketentuan berapa kali. Cuman ini kan idealnya itu sebenarnya orang itu kan akan menurun apa daya ingat dan seterusnya ya. Maka perlu dilakukan pelatihan internal 1 tahun sekali. Kemudian apa ada sosialisasi
ada refreshment, ada updating gitu ya, Bu, untuk pelatihan di internal untuk semua personel SPPG. Kalau yang di apa sertifikat halal ini kan yang bisa yang boleh atau yang wajib melaksanakan pelatihan eksternal kan hanya penyelia halal. Yang pelatihan yang lain itu boleh pelatihan internal saja. Kalau di SLHS kan semua ya, Bu ya. Kalau saya yang tahu ya, Oke, semua siap personil. Bu. Untuk terkait najis nih, terkait najis, saya ada pengalaman waktu ke perusahaan gas terbesar di Papua Barat, daerah Kabupaten Bintuni. Itu ada satu pola yang dipakai oleh mereka khusus untuk sayuran-sayurannya mereka itu. Jadi kotoran-kotoran manusia, karyawannya lah maksud saya mohon maaf, itu langsung teralir secara otomatis pada sayurannya mereka, terutama untuk laktus gitu ya. Nah, tapi ada caranya tersendiri. Kira-kira itu hukumnya masuk di najis apa tuh, Bu? Ya, putus-putus ini. Mungkin saya bisa menangkap ya. Mudah-mudahan tidak salah. Jadi kalau ada air, Bu, air itu kan ada air yang suci dan air yang mensucikan. Jadi kalau misalnya airnya itu kotor ya otomatis nggak bisa mensucikan ya. Kalau airnya bekas kotoran manusia ya otomatis nggak bisa mensucikan, Bu. Itu. Jadi itu perlu ditelaah lagi itu. Oke, Kalau berarti tumbuhan itu kategorinya haram untuk mereka konsumsi ya, Bu? kenapa? Gimana, Bu? Putus-putus. Berarti tumbuhan itu sayurannya termasuk dari jaringan ini. Iya. Udah masuk Jadi dari ya kata jaringannya ini. iya, itu berarti proses pencuciannya tidak bisa diterima secara syariat Islam ya. Jadi harus diperhatikan itu. Maka itu jadi mutanajis nanti karena terkontaminasi kotoran manusia gitu ya. Mutanajis. Jadi kan tadi ada najis, ada mutanajis. Jangan sampai produk kita itu jadi mutanajis. Itu saja prinsipnya ya. Nanti Oh gitu. kasusnya bisa berkembang nanti di lapangan. Gitu ya Ibu ya. Jadi ya. Siap, siap Bu, siap. Oke. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama. Disimpan dulu pertanyaannya sampai nanti produk selesai ya, Bapak Ibu. Ya, nanti ada Bu Abida dan ada Pak Lodi. Intinya Ada jadi Bu semua Putri. kencing-kencingnya mereka itu bekas ininya mereka dari dari toilet itu langsung teraliri langsung tuh. Nggak ada penyaringan. Itu iya benar. Jadi lebih ini lagi daripada Oke. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya untuk proses eh, paparan kita hari ini SJPH yaitu di kriteria yang keempat produk. Untuk terkait produk ini, untuk ketentuan umumnya sudah pasti ya, kita sepakat bahwa produk itu harus dihasilkan dari bahan halal. Kemudian diproses sesuai syariat Islam. Artinya harus menggunakan peralatan, fasilitas produksi, distribusi, pengemasan yang tidak ada kontaminasi dari bahan yang tidak halal. Kemudian untuk untuk produk ini maka perlu dipastikan harus aman gitu ya. Artinya aman apa? Ya aman untuk dikonsumsi tidak hanya halal saja, tapi untuk kesehatan, keamanan pangannya itu harus terjamin. Kemudian untuk ketentuan terkait produk, Bapak Ibu harus ingat tiga hal. Jika sudah menjadi produk, lihat satu bentuk produknya. Oke, bentuk produknya. Bentuk produknya bagaimana, Bu? Maksudnya tidak boleh menyerupai hewan babi atau anjing. Jangan membuat bentuk yang menyerupai hewan babi atau anjing. Kemudian kalau sudah dikemas, itu antara label kemasan dan maupun produknya jangan ada unsur erotis, vulgar ataupun pornografi. Bentuk-bentuknya gitu ya. Bisa dibayangkan sendiri ya, dia untuk bentuk produk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lihat selain bentuk produk, karakteristik atau profil sensori dari produk.
Karakteristik dan profil sensori produk ini artinya produk itu tidak boleh memiliki kecenderungan apakah baunya, rasanya, aromanya yang mengarah kepada produk haram. Oke ya, atau yang dinyatakan haram berdasarkan ketetapan fatwa. Misalnya nih, tidak ada rumnya, tapi rasanya apa baunya seperti rum atau seperti hammer, gitu ya. Itu tidak bisa di eh, tidak sesuai dengan ketentuan terkait kriteria produk. Setelah itu ada bentuk produk, karakteristik profil sensori produk. Yang ketiga adalah nama produk. Jadi nama produknya, Bapak Ibu jangan gunakan nama produk yang bertentangan dengan syariat Islam atau etika kepatutan yang berlaku di masyarakat. Untuk lebih jelasnya terkait ketentuan larangan nama produk yang tidak sesuai ini, itu Bapak Ibu bisa cermati lagi di SNI 99004/2021 di tabel B1 lampiran B. Ini terkait persyaratan umum pangan halal. Di sini ada syarat-syarat terkait namanya. Misalnya, yang pertama, jadi untuk nama produk tidak boleh mengandung simbol kekufuran, kemaksiatan, atau yang berkonotasi negatif. Contoh yang paling gampang ya, mie setan, ini ada unsur kekufuran di dalamnya. Mie iblis, es pocong, es gendruwo, dan seterusnya ya. Atau kemudian ada bentuk-bentuk atau gambar yang erotis dan ada unsur pornografinya. Itu tidak boleh. Atau kemudian ada misalnya coklat dinamakan coklat Valentine. Nah, ini nama yang mengandung unsur kekufuran atau berkonotasi negatif. Itu ya. Nah, kalau seperti ini, apakah barang apa produknya tidak halal, Bu? Ya, secara bahan, secara proses halal, tapi secara nama nanti akan terkendala ketika proses sertifikasi. Kalau mau dapat sertifikasi halal, ya harus diubah namanya, gitu. Seperti itu. Nah, kalau yang boleh apa ini? Ini ada tabel tidak boleh dan ada yang masih boleh. Yang masih diperbolehkan itu ada gongsi facai, cap gome, dan seterusnya ya. Kalau di kemasan, bolehkah pakai nama Selamat Valentine misalnya pada saat Februari? Boleh. Hanya di kemasannya saja dan hanya boleh ketika tidak boleh mencantumkan logo halal. Logo sertifikat halal pada kemasan yang ada tulisan Selamat Valentine. Kemudian untuk syarat yang kedua, produk itu tidak boleh menggunakan nama hewan yang haram. Misalnya ada unsur homer. Contoh, es krim rasa rum, raisin. Nggak ada rumnya, tapi namanya mencerminkan rum. Atau root beer, nggak ada birnya, nggak ada hammernya, tapi namanya root beer. Gitu ya. Kemudian mencerminkan babi atau anjing atau hewan yang diharamkan. Misalnya bacon. Nah, ini kan ada babi bakar gitu ya. Istilahnya seperti itu. Atau ham atau yang lainnya gitu ya. Ini tidak diperbolehkan. Nah, yang boleh apa ini Bu? Yang masih boleh ini kok ada tabelnya? Iya, ada. Namanya misalnya bakso, bakmi, bakpia. Itu kan sudah familiar di masyarakat. Namun bahannya juga harus kita pastikan sudah halal gitu ya. Kemudian ada bilpetok. Bilpetok itu minuman fermentasi buah tradisional ya. Itu masih diperbolehkan meskipun ada nama birnya. Roti buaya, biskuit beruang itu masih boleh nama-nama itu karena sudah familiar di masyarakat. Kemudian bentuk-bentuknya jangan sampai menyerupai babi atau anjing. Atau kemasannya setelah dikemas, jangan sampai kemasannya itu mencerminkan gambar babi atau anjing sebagai fokus utama. Gitu ya. Ada misalnya keripik kulit sapi, tapi gambarnya mencerminkan babi. Itu nggak boleh desain kemasannya. Harus diganti jika memang mau disertifikasi halal. Nah, ini contoh-contoh produk yang mungkin halal, tapi secara bentuk ini tidak bisa disertifikasi halal. Ada bakpao, tapi gambarnya seperti kepala babi. Ini apa nastar, tapi bentuknya seperti kepala babi. Ini tidak bisa disertifikasi halal. Ini kayak pocong gitu ya. Seperti itu harus diganti. Kemudian kalau sudah jadi produk ini kan pasti akan dikemas atau dilabel gitu ya. Nah, untuk pengemasan atau pelabelan ini wajib menggunakan bahan kemasan yang terbuat dari bahan yang halal ya, tidak boleh mengandung bahan yang tidak halal. Maka
cari bahan kemasan yang sudah ada sertifikat halalnya itu lebih aman. Kemudian tadi ada yang tanya bagaimana dengan repack atau relabel, kemas ulang atau label ulang. Ini dapat diajukan sertifikasinya, Bapak Ibu. Namun syaratnya produk yang dikemas ulang atau yang dilabel ulang itu harus memiliki sertifikat halal dari BPJPH. Atau produk yang dikemas ulang atau dilabel ulang itu termasuk dalam produk yang dikecualikan bersertifikat halal atau istilahnya tadi apa? Positif list. Itu boleh dikemas ulang atau dilabel ulang. Bisa dapat sertifikat halalnya. Kemudian kalau misalnya produk ini mau dikemas, kemudian mau ada desain kemasan, logo, simbol, nama, gambar, dan seterusnya, pastikan tidak bertentangan dengan syariat Islam atau yang bertentangan dengan etika kepatutan yang berlaku. Pastikan tidak bertentangan, seperti itu. Kemudian terkait label ya, terkait kemasan atau label, kalau sudah dapat sertifikat halal, sudah terbit sertifikat halalnya, maka wajib dicantumkan label halalnya. Pencantuman label ini bisa di kemasan produk, bisa di bagian tertentu produk, atau tempat tertentu pada produknya. Misalnya produknya warung makan, berarti di tempat warung makannya itu bisa ditempelkan label atau logo halalnya. Untuk produk-produk tertentu ini bisa dikecualikan untuk pencantuman label. Produk apa saja? Ya ini ada produk kemasan yang terlalu kecil. Nggak mungkin dicantumkan labelnya, Bu. Terlalu kecil tempatnya. Untuk nulis mereknya aja susah ini. Bisa nanti dikecualikan untuk pencantuman label halal. Kemudian kalau misalnya produk ini dikemas langsung di hadapan pembeli. Jadi di hadapan pembeli langsung dikemas dalam jumlah kecil ini boleh dikecualikan untuk pencantuman label. Atau produk ini dijual dalam bentuk curah, misalnya B2B gitu ya, nggak perlu ada pencantuman merek atau dan lain sebagainya, ditimbang langsung dijual gitu, bisa dikecualikan dalam pencantuman label halal. Jangan lupa pencantuman label halal ini jika dapat sertifikat halal ya. Jika belum ya jangan dicantumkan karena di label itu kan ada nomor ID-nya. Logo halal, label halal ada ketentuannya ya. Kemarin sudah disampaikan ya ketika regulasi. Itu ada ketentuannya. Nah, warnanya, besarannya, dan seterusnya. Kemudian untuk identifikasi dan mampu telusur, ya Bapak Ibu pastikan ada pencatatan yang jelas supaya pelaku usaha kita itu dapat membuktikan bahwa produk yang disertifikasi ini itu sudah berasal dari bahan yang disetujui. Kemudian sudah diproduksi di tempat dan fasilitas yang memang sudah memenuhi kriteria. Oleh karena itu perlu ada pencatatan yang jelas, ada pemberian identifikasi terhadap produk, baik itu yang disimpan di gudang atau dimanapun. Harus ada tanggal masuk, harus ada kode penyimpanan, barcode, dan sebagainya. Jadi kalau yang penyelia halal yang untuk UMKM, saya sarankan mulai diinisiasi membuat kode produksi. Untuk apa? Untuk bisa mengidentifikasi produk. Jika misalnya ada penarikan produk, maka produk yang bermasalah saja, yang dengan kode produksi itu saja yang ditarik. Tidak semua produk harus ditarik, gitu. Nah, untuk pencantuman pengkodean bahan, bagaimana bila menerapkan pengkodean bahan? Boleh. Namun nanti harus dijamin bahan dengan kode yang sama punya status halal yang sama. Ini biasanya kosmetik nih, pakai pengkodean bahan. Atau misalnya di perusahaan besar hanya yang tahu itu hanya R&D saja. R&D yang hanya tahu pengkodean bahan-bahan yang bahan tambahan atau bahan penolong. Biasanya dikode supaya ini karena rahasia perusahaan gitu ya. Itu boleh. Namun kalau auditor ya harus diberikan akses ya untuk mendapatkan kode bahan ini bahannya apa. Untuk auditor halal harus diberikan akses. Kemudian eh, untuk produknya ini, produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, tadi ada yang tanya, Bu, kira-kira bagaimana penanganan produk yang demikian? Jadi yang ingin saya tanyakan Ibu sebelumnya, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah melaksanakan penyiapan bahan, gitu ya, sudah mengawasi penyiapan bahan, sudah mengawasi proses sampai menjadi produk, apakah masih ada potensi terjadinya produk yang tidak memenuhi kriteria halal? Masihkah ada potensi diproduksinya produk yang tidak memenuhi kriteria halal?
Masih bisa kah? Ya, Bu. Bisa, Ibu. masih. Bisa dijelaskan, Pak? Kenapa kok masih bisa? Izin Bu, mungkin di penyimpanan ya. Nah, setelah diproduksi, ketika penyimpanan mungkin bisa eh, tersimpan dekat atau menyatu dengan bahan atau produk yang tidak halal. Oke. Terkontaminasi saat penyimpanan berarti ya? Iya, betul Bu. Atau Oke. dalam transport misalnya, bukan hanya penyimpanan, tapi setelah penyimpanan ketika pengiriman ke konsumen misalnya dalam satu tempat dengan produk yang tidak halal juga, itu juga bisa terkontaminasi. Oke, dari Bapak siapa nih? Okta Bu. Pak Okta, baik. Makasih Pak Okta. Baik, jadi saat penyimpanan terkontaminasi. Oke, kalau seperti ini apakah bisa diklaim sebagai produk halal? Kita sudah menganalisis ini ada kontaminasi. Kira-kira diklaim sebagai produk halal bisa tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, Tidak kalau bisa. sudah tidak bisa, bagaimana penanganannya? Sebenarnya produk-produk yang seperti ini, produk yang kita sebut gagal halal gitu ya, kita udah berupaya mulai dari awal sampai proses sampai jadi produk untuk bisa memastikan produk ini berstandar halal. Tapi karena mungkin human error, ada kesalahan saat produksi, misalnya ada bahan yang harusnya diretur, kemudian bahan ini masih dipending di gudang, terpakai di saat produksi karena ketidaktahuan karena human error gitu ya, karena sistemnya tidak berjalan dengan baik. Maka produknya sudah terlanjur jadi, ini mau diapakan gitu ya, kan seperti itu. Maka sesuai ketentuan Bapak Ibu, untuk produk yang tidak memenuhi kriteria halal ini, atau produk yang gagal halal ini, yaitu produk yang memang sudah terlanjur diproduksi dari bahan yang tidak memenuhi kriteria bahan atau terkontaminasi karena fasilitasnya, lakukan penarikan produk, gitu ya. Ini penanganannya. Jadi harus dilakukan penarikan untuk mencegah produk itu masuk ke dalam rantai PPH. Kalau ini masih di dalam ruang produksi. Lakukan pengendalian, termasuk di dalamnya melakukan pengamanan dan pengawasan. Jadi pengawasannya harus ketat supaya ini tidak mengkontaminasi produk yang lain. Kalau misalnya produk ini sudah terlanjur dijual, sudah terlanjur dipasarkan, maka produk harus ditarik dari pasaran. Yang makanya itu perlu ada kode produksi supaya nanti yang ditarik itu hanya produk yang bermasalah saja. Kemudian karena ini produknya tidak halal, maka tidak boleh diklaim sebagai produk halal. Meskipun perusahaan sudah mendapatkan sertifikat halal. Tidak boleh, ini integritasnya penyelia halal dipertaruhkan lagi nih di sini. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu perlu diperhatikan tidak boleh produk yang gagal halal ini diproses ulang. Jangan sampai di rework. Jangan sampai kemudian mau direformulasi, diproses kembali. Tidak boleh. Untuk yang eh, terkait halal haram nggak boleh. Kalau untuk yang gagal produksi misalnya kurang matang, kurang suhu pengukus pemasakan itu masih bisa di rework gitu ya, dimasak ulang itu masih boleh untuk proses sistem mutu yang lain. Tapi kalau untuk ini SJPH tidak boleh, di downgrade nggak boleh. Misalnya mau dijual curah itu nggak boleh. Itu ya ketentuannya tidak boleh diproses ulang, tidak boleh di downgrade, tidak boleh direformulasi. Nah, kemudian ketentuan berikutnya bisa dijual ke konsumen supaya nggak rugi-rugi banget gitu ya. Ketentuannya masih boleh Bapak Ibu. Untuk produk yang tidak memenuhi kriteria halal ini harus dijamin jika misalnya dijual maka tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal. Itu ya. Tidak boleh. Jika misalnya tidak dapat dijual ke konsumen yang tidak mempersyaratkan produk halal, ke misalnya ke konsumen non-Muslim gitu ya, kita tidak bisa menjual ke sana, tidak bisa memastikan, maka harus Bapak Ibu musnahkan produk ini. Atau kemudian biar nggak rugi amat gitu ya, itu bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Itu. Nah, untuk penanganan ini harus ada berita acaranya ya, berita acara penanganan produk yang gagal halal, yang tidak sesuai kriteria halal. Dan Bapak Ibu harus buat susun SOP-nya, supaya SOP itu kan untuk memitigasi segala kemungkinan yang mungkin terjadi, gitu ya. Jadi segala hal yang kemungkinan terjadi itu sudah diatur dalam SOP, gitu. Nah, untuk terkait produk dari luar negeri, ada 3 ketentuan ya. Tadi sudah saya singgung, wajib bersertifikat halal, kemudian
setelah ada sertifikat halal dari lembaga halal luar negeri yang sudah MRA, bisa diregistrasikan. Kemudian sertifikat halalnya itu apa namanya? Diregistrasi dan keluar sertifikat halal registrasinya baru boleh diedarkan di Indonesia. Nah, dalam hal tidak diakui gitu ya, lembaga halal luar negerinya itu oleh negara kita, maka sertifikat halal dari produk tersebut bisa dilakukan di Indonesia. Didaftarkan ke BPJPH tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu ya. Harus mengikuti standar halal Indonesia. Nah, terkait kriteria yang kelima, saya selesaikan dulu ya, Pak Ibu ya, untuk tanya jawab. Nanti ada sekitar 20 menit. Cukup insya Allah 15 sampai 20 menit. Pemantauan dan evaluasi, ini adalah kriteria yang terakhir, yaitu kriteria yang kelima. Tadi ada kriteria bahan, komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, PPH, produk, dan ini yang terakhir pemantauan dan evaluasi. Apa implementasinya? Nah, ini akan dinilai oleh auditor halal implementasi untuk kriteria yang terakhir, yaitu pemantauan dan evaluasi. Ada dua, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus melaksanakan audit internal dan kaji ulang manajemen. Ya, audit internal dan kaji ulang manajemen. Apa yang harus dilakukan untuk audit internal, Bu? Ketentuannya bagaimana? Bapak Ibu harus melakukan audit internal minimal setiap 1 tahun sekali. Oke, saya ulang, audit internal harus dilakukan minimal 1 tahun sekali. Bolehkah audit internal ini digabungkan dengan audit internal yang lain, sistem mutu yang lain, Bu? Misalnya HACCP, tadi ya sudah ada yang menerapkan HACCP, boleh. Ya, boleh diintegrasikan. Namun nanti tetap ya, untuk substansi audit internal halal itu harus dilakukan checklistnya. Ada daftar periksanya nanti Bapak Ibu. Di template manual SJPH yang akan dibagikan nanti itu ada template manual SJPH. Template untuk checklist audit internal, maaf ya. Itu bisa digunakan. Siapa yang akan melakukan audit? Yang melakukan audit adalah auditor halal internal atau tim manajemen halal yang sudah mengikuti pelatihan, baik itu eksternal maupun internal. Nanti Bapak Ibu sebagai penyelia halal bisa jadi auditor halal internal perusahaan. Ya, jadi bisa nanti tim ya gitu. Karena apa? Karena misalnya Bapak Ibu menjadi QC, nggak boleh mengaudit bagian QC, karena mengaudit diri sendiri kan nggak boleh, harus cross. Jadi yang nanti yang mengaudit QC ya nanti teman yang dari bagian produksi gitu. Misalnya seperti ini, supaya menghindari subjektivitas. Oleh karena itu, Bapak Ibu perlu ada prosedur ya, prosedur audit internal. Nanti dibuat disusun SOP audit internal. Dan juga harus ada kaji ulang manajemen yang dilakukan 1 tahun sekali. Dilakukan untuk apa ini? Untuk mengevaluasi penerapan SJPH. Nah, dibuat juga prosedurnya, prosedur kaji ulang manajemen. Bu, jika ada temuan ketika audit internal bagaimana? Apakah nanti ada mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi audit eksternal dari audit halal auditor halal LPH? Jawabannya tidak. Ya, temuan ketidaksesuaian pelaksanaan PPH pada saat audit internal boleh, namun syaratnya harus segera dilakukan tindakan perbaikan. Nanti bukti tindakan perbaikan ketidaksesuaian atau temuan itu harus disimpan, gitu ya. Nah, untuk audit internal ini sebenarnya, Bapak Ibu, ini kan merupakan asesmen mandiri. Bisa menjadi persiapan ketika Bapak Ibu mau diaudit oleh LPH. Karena apa? Karena yang diaudit itu sama 5 kriteria, penerapan 5 kriteria SJPH tadi. Jadi checklistnya itu sama. Artinya apa? Bapak Ibu sudah tahu, oh kekurangan saya di sini, tindakan perbaikannya seperti ini. Jadi ketika audit halal dari LPH datang tuh nggak banyak-banyak nanti temuannya. Gitu ya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, karena ini nanti juga akan dinilai oleh auditor halal, bukti-bukti penerapan audit internal dan kaji ulang manajemen itu harus disimpan. Oke ya, bukti-buktinya. Apa saja Bu buktinya yang bisa saya gunakan? Gitu ya. Bukti pelaksanaan audit internal ini bisa misalnya laporan audit, jadwal audit. Nah, audit internal ini bukan terus kayak sidak gitu ya, ujuk-ujuk gitu datang, enggak, tapi dijadwalkan. Antara auditor dan audit ini ada kesepakatan waktu. Jangan sampai pada saat produksi
Nah, auditor Bapak Ibu datang nih mengaudit itu nggak bisa, nanti akan mengganggu. Jadi harus ada penjadwalan. Kemudian bukti lain misalnya daftar hadir audit atau kemudian foto dokumentasi audit internal gitu ya. Checklist audit atau daftar periksa audit internal yang sudah diisi. Nah, itu juga bisa jadi bukti pelaksanaan audit internal dan juga bukti pelaksanaan kaji ulang manajemen, misalnya notulensi, apa namanya daftar hadir, dokumentasi foto kegiatan dan seterusnya. Itu ya. Kemudian daftar komposisi bahan dan PPH jangan lupa setiap 6 bulan sekali dilaporkan ke BPJPH. Ini adalah internal audit cycle itu ya. Jadi alurnya. Jadi Bapak Ibu programkan yang pertama untuk audit internal. Tadi ketentuannya 1 tahun sekali. Kemudian dinotifikasi kapan waktunya gitu ya. Kemudian mulai dilakukan persiapan audit internal. Nah, setelah itu baru setelah persiapan selesai Bapak Ibu melaksanakan audit. Ini nanti hasil auditnya ada temuan dan ada tindakan perbaikan. Setelah tindakan perbaikan di follow up, Bapak Ibu akan periksa follow up dari tindakan perbaikan tadi dan kemudian dibuatlah laporan audit. Nanti dianalisa apakah temuan audit ini berulang atau tidak. Nanti harus ada analisanya dan seterusnya. Mulai diprogramkan lagi untuk audit internal tahun berikutnya. Gitu ya. Nah, ini audit internal ini nanti dibahas di saat sesi ke apa terakhir ya, sebelum si halal nih nanti bisa diulas lebih lanjut. Oke, nah seperti ini contohnya Bapak Ibu untuk penerapan kaji ulang manajemen. Nah, ini ada notulensinya gitu ya. Biasanya kaji ulang manajemen itu dilaksanakan setelah audit internal. Bahan-bahan temuan dari audit dan hasil-hasil audit itu akan dilakukan dirapatkan gitu ya untuk dikaji ulang bagaimana apakah perlu ada penyempurnaan sistem seperti itu. Ini risalah kaji ulang manajemennya, materi yang dibahas itu ya 5 kriteria tadi. Komitmen tanggung jawab, bahannya, PPH-nya, produknya gitu dibahas, kemudian dituliskan dalam notulensi, dan itu bisa jadi bukti. Bukti pemenuhan implementasi dari kriteria pemantauan dan evaluasi yang tadi. Ini bagian terakhir ya, kita bahas bagian yang terakhir yaitu informasi terdokumentasi. Ini ada yang kasta tertinggi, itu ada standar sistem. Standar sistemnya Kepkaban 20 ya, SJPH, Kepkaban 20 tahun 2023 yang kemudian kita jabarkan dalam manual SJPH. Jadi manual SJPH ini disusun oleh perusahaan masing-masing, disesuaikan dengan ruang lingkup usaha, disesuaikan dengan proses bisnis usaha masing-masing. Kemudian dari manual SJPH nanti diturunkan harus ada implementasinya, harus ada penerapannya, harus ada prosedurnya. Nanti dibuatlah SOP. Nah, kemudian di dalam SOP dirinci instruksi kerjanya. Setelah itu untuk mengimplementasikan SOP yang sudah disusun, bukti bahwa sudah dilaksanakan SOP-nya dibuatlah formulir atau catatan. Nanti setiap SOP ada berapa catatan gitu ya, pencatatan formulir. Bisa satu SOP satu form boleh, atau satu SOP 2 form, 3 form boleh, silakan disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Nah, ini adalah manual SJPH ya untuk implementasi sudah ada informasi terdokumentasi. Manual SJPH dibuat, disusun, disesuaikan dengan ruang lingkup dan ke skala usaha. Jangan lupa rekaman bukti pelaksanaan juga didokumentasikan. Kenapa sih Bu harus ada manual SJPH gitu ya? Manual SJPH itu dokumen perencanaan Bapak Ibu. Jadi sebelum melaksanakan sesuatu kan harus ada di perencanaan. Nah, ini merupakan dokumen perencanaan. Manual SJPH-nya menggambarkan bagaimana sih cara perusahaan ini memenuhi kriteria SJPH gitu ya. Dan ini bisa menjadi pedoman bagi perusahaan untuk bagaimana melakukan penjaminan produk halal di perusahaan masing-masing. Ruang lingkupnya dalam manual SJPH meliputi semuanya, ya, seluruh fasilitasnya gitu. Apakah itu ada outlet, maklon, gudang sewa itu diatur di manual SJPH perusahaan. Seperti ini, itu covernya.
Ya, cover manual SJPH itu seperti ini. Nanti Bapak Ibu akan dibagikan template-nya di sesi siang nanti ya, untuk kemudian diisi. Nah, ini isinya seperti ini, mulai dari daftar isi, mulai dari informasi umum perusahaan, sampai kriteria SJPH, 5 kriteria itu, dan kemudian ada lampiran-lampirannya. Lampiran 1, kebijakan halal, sampai lampiran 21. Nah, ini sudah ada semua di sini. Nah, ini sudah terakhir. Sebelum kita ke resume, silahkan Pak, siapa ya tadi? Pak Lod, Bu Abida ya? Silakan Bu Abida Iya, bertanya. baik. Terima kasih, Ibu. Ya, Penjelasannya ya, Ibu ya. Izin sih, Ibu, tadi membahas kembali lagi kaitannya dengan fasilitas produksi. Eh, Apabila, Bu, di dalam perusahaan ini, dia kondisinya ini di dalam satu site yang sama, tapi lainnya berbeda, itu memproduksi produk yang diajukan sertifikat halal dan juga yang tidak begitu. Jadi di dalam satu lokasi yang sama tapi beda lain gitu. Atau juga apabila dia non halal seperti itu, nah itu apakah diperbolehkan atau tidak. Kemudian yang kedua, eh, kami cukup bingung soal eh, bahan yang dikategorikan positif list. Disampaikan bahwa untuk buah-buahan yang segar itu tidak diwajibkan begitu ya Bu ya. Nah, tapi kadang itu ada auditor yang memintakan ketika kita menggunakan bahan baku seperti contohnya apa namanya jagung itu Bu, jagung yang sudah diserut dan juga yang gabungan antara jagung, kemudian kacang polong, wortel dan lain sebagainya itu. Nah, sebetulnya dalam prosesnya mereka hanya dipotong saja kecil-kecil begitu. Nah, cuman auditornya memintakan sertifikat halalnya padahal ya dia tidak ada atau bisa dikatakan positively seperti itu. Nah, apakah ada solusi terkait dengan permasalahan tersebut? Mungkin itu Ibu, terima kasih. oke. Satu lagi Bu, maaf boleh ya Bu ya. Nah, setelah ini kan dekat-dekat ini kan mau Natalan ya Bu ya, Christmas. Apakah diperbolehkan suatu pelaku usaha khususnya restoran menggunakan desain ataupun simbol dari Natal begitu ataupun juga hari keagamaan lainnya seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Oke, sekarang lini produksi ya. Terkait lini produksi PPH. Itu kriteria ketiga PPH. Tadi sudah sesuai ketentuan Kepkaban 20, itu lokasi tempat dan alat harus dipisahkan jika ada produk yang halal dan tidak halal. Gitu ya. Itu ketentuannya seperti itu. Nah, jika misalnya tadi pertanyaannya, tempatnya sama, tapi lini Ya Bu. produksinya berbeda. Nah, Iya. ini kan berarti tidak sesuai dengan ketentuan. Hmm. Tempatnya kan harusnya beda, itu ya. Kalau misalkan dibatasi seperti ada pembatas plastik atau mika gitu Bu, atau pintu apakah diperbolehkan? Nah, kalau itu masih harus lihat lokasinya ya. Apakah ini Hmm. berpotensi, masih ada potensi kontaminasi tidak antar produk gitu ya. Harus dilihat di lokasi. Karena eh, pemisahan lokasi itu hanya di penyembelihan gitu ya. Namun kalau di luar non penyembelihan itu lokasinya boleh, tapi tempatnya harus beda. Nah, untuk melihat apakah ini tempatnya atau sama atau tidak, itu harus dilihat di lokasi. Gitu ya. Ini belum ada ketentuan ya Bu, misalkan dia harus dibatasi oleh pintu yang sangat tertutup atau misalkan dinding dengan ketinggian sekian gitu. Itu belum ada ketentuannya ya Bu. Ya, untuk ketentuan detailnya itu tidak ada, tapi ini akan dinilai langsung oleh auditor ya. Apakah ini tergolong tempat yang sama atau berbeda, gitu, gitu ya. Eh, Baik, terima kasih Bu. oke, yang Yang kedua kemudian tadi, ya buah segar ya, buah segar sama ini positif list, tapi auditor halal masih meminta sertifikat halal, gitu ya. Nah, kalau demikian nanti bisa diklarifikasi ke auditornya. Titik kritisnya di mana nih? Gitu. Harus tahu dulu titik kritisnya di mana untuk buah segar yang tadi disebutkan. Gitu ya. Kalau misalnya nanti ada perlakuan yang memang ini dinilai sebagai titik kritis, ya harus ada dokumen pendukung lainnya. Jika memang tidak ada sertifikat halalnya.
gitu ya. Karena yang bisa menilai kekritisan bahan itu auditor halal. Berdasarkan apa? Berdasarkan latar belakang keilmuannya. Biasanya auditor halal itu ditugaskan sesuai dengan latar belakang keilmuannya. Misalnya nanti RPH atau RPU yang ditugaskan ya nanti akan ini dokter hewan seperti itu. Tidak akan menugaskan misalnya farmasi, farmasi misalnya dari fakultas biologi gitu ya, atau farmasi mengaudit RPH atau RPU. Jadi kemungkinan auditor halal mempunyai latar belakang kenapa ini dibutuhkan dokumen pendukung gitu ya untuk buah segar. Mungkin dilihat dari proses apa pembuatan atau pengemasannya ya. Karena ini kan dicampur-campur tadi buah segarnya. Kemungkinan ada titik kritis di dalamnya gitu. Nah, untuk pencantuman ya untuk yang ketiga pencantuman Selamat Natal. Nah, sama juga ya kita analogikan dengan ini saja karena ini kasus per kasus ya. Kita analogikan saja dengan yang di Selamat Valentine tadi. Jadi kalau di coklat ya kita buka dulu cap SNI-nya. Iya, Nah, ini kalau di coklat boleh. Tapi tidak itu boleh masih pasang logo ya, Bu. ya, masih boleh di apa namanya di kemasannya dituliskan Selamat Valentine gitu ya. Kan mungkin ada Februari, kalau Natal mungkin di Desember gitu ya. Namun tidak boleh meletakkan logo halal. Itu ya. Itu kita analogikan saja dengan yang itu. Ya, sudah Bu Abidas demikian ya. Ya, baik. Oke, Terima sekarang kasih, Bu, penjelasannya. sama-sama Pak Lodi silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izinkan saya bertanya, Bu, untuk dua pertanyaan ini. Yang pertama kan, karena saya akan banyak berhubungan dengan rekan kerja yang non-Muslim, pertanyaannya bagaimana strategi komunikasi yang ideal bagi penyelia halal agar pesan kepatuhan halal dapat diterima oleh karyawan non-Muslim. Kemudian, untuk pertanyaan kedua, apakah sistem deteksi laboratorium modern seperti DNA testing atau mass spektrometri itu mampu menggantikan peran verifikasi manual penyelia halal dalam memastikan tidak terjadinya cross contamination? Ya, begitu, Bu. Mohon penjelasannya. Oke, ya. Nanti yang kedua nanti diulang ya. Yang pertama tadi bagaimana strategi komunikasi yang efektif gitu ya mungkin ya, yang ideal Ya, untuk betul, Bu. yang eh, rekan kerja yang mungkin rekan kerja atau atasan yang non-Muslim. Jadi pendekatannya nanti itu adalah yang pertama ini adalah untuk peningkatan daya saing gitu ya untuk produk kita. Sertifikasi halal itu kan untuk meningkatkan daya saing gitu ya. Jadi ya harus dipenuhi itu syarat pertama. Yang kedua, kita kan eh, peningkatan mutu ya. Mutu tadi kalau halal kan gandengannya pasti toyib. Ya, sistem ini tidak hanya menghasilkan, kalau dijalankan dengan benar, tidak akan menghasilkan produk yang halal saja, tapi juga baik. Jadi mutunya akan terjaga, halal dan toyib tadi. Mungkin kalau misalnya belum bisa menerima, mungkin ya perlu ada pendekatan yang persuasif ya, penjelasan yang bisa sesuai dengan diterima oleh logika, gitu ya Pak Lodi ya. Harus Iya, iya, iya. pelan-pelan ini, harus Oh, memang iya, iya. Iya, iya, pendekatannya iya. persuasif. Ya, Itu yang terima kasih, kedua Bu. apa tadi? MS. Yang kedua itu bagaimana sistem deteksi laboratorium modern itu apakah seperti misalnya contohnya kayak seperti DNA testing atau mass spektrometri itu apakah dapat menggantikan peran verifikasi manual penyelia halal untuk terjadinya cross contamination untuk mencegah terjadinya cross contamination atau tidak dapat begitu, Bu? Ya, ini kan kalau GCMS itu kan untuk deteksi DNA babi gitu ya, seperti itu. Nah, Ya, ini betul, Bu. biasanya diambil sampelnya oleh pada saat audit. Karena apa? Karena hasil pengawasan saja kayaknya tidak cukup gitu ya. Hasil pengawasan secara manual, secara proses pengawasan menggunakan indera kita itu enggak dianggap tidak cukup gitu. Jadi perlu ada pengujian laboratorium untuk menguji DNA. Misalnya ada nggak ini kontaminasi, misalnya penggilingan daging, ada nggak kontaminasi dari
DNA babi dan seterusnya. Kalau misalnya menggunakan penggilingan daging yang secara bersama, itu perlu ada pengujian laboratorium untuk mendeteksi DNA babinya atau peptida babinya itu untuk memvalidkan gitu ya. Karena tidak cukup hanya secara manual, secara indera manusia. Kalau di auditor itu ada namanya rapid test. Rapid test untuk pengujian peptida babi atau DNA babi. Rapid test ini pun juga harus kalau misalnya itu dideteksi positif dari rapid test tadi, itu juga harus diuji lebih lanjut ke laboratorium dengan menggunakan misalnya PCR atau GCMS gitu, untuk memastikan apakah ini benar-benar ada DNA babi atau tidak. Ada mutan najis dari babi atau tidak. Gitu ya, Pak Lodi. Iya, iya, iya. Terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Sama-sama, Pak. Oke, waktunya sudah mau menunjukkan pukul 12. Nanti saya ini saja ya, saya jawab di kolom chat ya untuk pertanyaan Bapak Ibu. Nanti saya jawab di kolom chat. Kita perlu ini mereview lagi hasil dari 4 jam kita berdiskusi terkait SJPH. Ada 5 kriteria SJPH. Bisakah saya dibantu Mbak Putri ini? Mbak Putri yang mau bertanya. Kriteria SJPH tadi yang sudah disimak atau yang diterima apa saja, Mbak Putri? Bisa dijelaskan? Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, Terdengar jelas ya, Ibu ya? ya yang ada di tampilan ini. Oke, baik. Izin Ibu, untuk kriteria SJPH yang tadi kita diskusi itu ada 5 poin utama, yaitu dari komitmen tanggung jawab, yang berdasarkan dari kebijakan halal, tanggung jawab manajemen puncak, dan pemilihan sumber daya manusianya. Yang kedua juga ada bahan, yang berdasarkan dari kriteria bahan, dokumen pendukung bahan, dan prosedur yang menjamin keberlangsungan dokumen pendukung bahan itu sendiri. Dan yang ketiga ada proses produk halal atau PPH yang kita evaluasi dari lokasi, tempat, dan alat, serta prosedur penerapan SJPH itu sendiri. Lalu berikutnya kita masuk ke produk, ada umum, produk itu secara umum bagaimana, lalu juga pengemasan dan pelabelan produk yang sesuai standar halal, dan yang terakhir identifikasi dan mampu kita menelusuri jejak produk kita ini tidak terkontaminasi ataupun tidak terkenal hal yang haram. Dan terakhir adalah pemantauan dan evaluasi yang didasarkan oleh audit internal dan kaji ulang dari pihak manajemen. Oke, terima kasih Mbak Putri. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu, ada 5 kriteria yang harus Bapak Ibu terapkan di perusahaan. Dan ini nanti akan dinilai implementasinya oleh auditor halal. Jadi berdasarkan eviden ya, jangan lupa harus ada eviden, harus ada bukti dukungnya bahwa ini sudah diimplementasikan. Kalau terkait komitmen dan tanggung jawab, kebijakan halal sudah disusun. Kalau sudah disusun, apakah sudah disosialisasikan gitu ya? Kalau kemudian tanggung jawab manajemen puncak, apakah sudah ada tim manajemen halalnya yang sudah ditetapkan oleh manajemen puncaknya? Kemudian terkait pembinaan sumber daya manusia, apakah sudah ada pelatihan, baik itu internal maupun eksternal, dan harus ada, jangan lupa bukti-buktinya. Harus disimpan dan dipelihara dengan baik. Kemudian terkait kriteria yang kedua, bahan. Bahan tadi ada kriteria bahan. Ada 2 kriteria bahan. Bahan yang wajib bersertifikat halal, ada di KMA 748 dan KMA 944 tahun 2024. Dan ada positive list, yaitu bahan yang dikecualikan dari sertifikat halal. Ada di KMA 1360. Dan kemudian ada mungkin bahan, Bapak Ibu menemukan bahan yang tidak ada di kedua kategori ini. Wajib bersertifikat halal atau yang positive list. Maka Bapak Ibu perlu menggunakan dokumen pendukung bahan yang lain selain sertifikat halal. Jika ada sertifikat halalnya lebih bagus. Jika tidak ada, Bapak Ibu bisa gunakan dokumen pendukung bahan lain yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, ada berapa tadi? 6 ya. 7 atau 6 itu. Nah, kemudian kriteria yang ketiga untuk merefresh kembali Bapak Ibu ada kriteria namanya PPH atau proses produk halal. Setelah ada bahan maka akan diproses. Nah, ketika sampai di kriteria yang ketiga proses produk halal, Bapak Ibu perlu
perhatikan 3 hal, yaitu lokasi, tempat, dan peralatan. Dan kemudian dilengkapi dengan prosedur penerapannya. Harus ada SOP-nya. Jika ada yang produk halal dan tidak halal, maka harus dipisahkan. Ya, lokasi, tempat, dan peralatannya. Lini produksi harus berbeda, tempatnya berbeda, alatnya berbeda, dan seterusnya. Oke, kemudian ada kriteria yang keempat. Setelah diproses akan menjadi produk. Kriteria yang keempat adalah produk. Bapak Ibu perlu perhatikan 3 hal lagi ya. Nama produknya, bentuk produknya, kemudian ada namanya profil sensori dari produknya. Itu ada ketentuannya. Kemudian terkait produk pasti tidak akan lepas dari pengemasan dan pelabelan. Itu juga ada ketentuannya. Terkait bahan kemas, proses kemas, pelabelan produk, dan seterusnya. Oke, kemudian ada kriteria yang kelima, yaitu pemantauan dan evaluasi. Untuk pemantauan dan evaluasi ini ada 2 implementasinya yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya, yaitu terkait audit internal dan kaji ulang manajemen. Berapa kali audit internal harus dilakukan? 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Tahun Yang sedikit sekali. 1 kali 1 tahun. Betul. Siapa yang akan melaksanakan audit? Tim manajemen Eh, halal. Ya, Tim tim manajemen halal atau penyelia halal, gitu ya. Penyelia halal di Ya, tempat oke. perusahaan lain ya. Tukar. Audit internal untuk diri sendiri dan yang mengaudit juga diri sendiri. Ya, oke. Kemudian ada kaji ulang manajemen juga 1 tahun sekali. Jangan lupa bukti-bukti pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen ini juga harus disimpan, Bapak Ibu. Jangan hanya dilaksanakan, tapi harus disimpan bukti-buktinya. Untuk pelaksanaan audit internal ada laporan audit, dokumentasi audit, mungkin laporan tindak lanjut, hasil audit, dan seterusnya. Oke. Nah, setelah itu kita sampai di summary 4, 5, 6, 7. Ini teman saya yang bikin, ini cukup bagus ya bagi yang mau uji kompetensi. Ini bisa diingat-ingat. Apa itu 4, 5, 6, 7? 4 itu adalah tugas penyelia halal. Ada 4 tugas penyelia halal. Coba ini fokus dulu untuk merefresh tadi ya, selama 4 jam. Ada istilahnya ABC Kodam. ABC Kodam itu adalah singkatan atau tips untuk mengingat apa sih 4 tugas penyelia halal. Dia mengawasi PPH 1, nomor 2, melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan, nomor 3, mengkoordinasikan PPH, nomor 4, mendampingi auditor LPH saat pemeriksaan. Itu adalah 4 tugas penyelia halal. Setelah 4 ada 5. 4, 5. 5 itu apa? 5 itu kriteria SJPH yang sudah kita bahas tadi. Ya. Setelah 4, 5 ada 6. 6 itu untuk 6 unit kompetensi penyelia halal. Seperti rukun apa? Iman. Ya, kalau kriteria SJPH itu 5, seperti rukun Islam. Kalau 6 ini 6 unit kompetensi penyelia halal seperti rukun iman. Ada 6 kompetensi yang harus dikuasai oleh penyelia halal ketika ingin dinyatakan sebagai penyelia halal yang kompeten. Kemudian setelah 4, 5, 6 ada 7. 7 ini adalah untuk 7 tahapan PPH. Apa tadi PPH? Proses produk halal. Ya, betul. Ada 7 kegiatan PPH, mulai dari penyediaan bahan sampai penyajian. Nah, 7 ini nanti disesuaikan dengan apa yang ada, ruang lingkup yang ada di perusahaan Bapak Ibu semuanya. Proses bisnisnya apa, nanti tidak harus semua 7 ini, tapi disesuaikan. Oke, sudah selesai ya, 4, 5, 6, 7. Nah, sudah selesai. Wah, durian, biji selasi, cukup sekian dan terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya, sudah pas